Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Tai Xuanzong menyerahkan pedang ilahi ke Tan Yun, dan kemudian, melihat ke belakang, dia melirik kepala, Penatua, Diaken, dan lebih dari 3 juta murid, dan Tan Tai Xuanzong berkata dengan sungguh-sungguh. Menurut kata-kata terakhir para leluhur, orang yang memperoleh pedang ilahi adalah menjadi Master Sekte Huang Fu Shengzong. Ini adalah acara bahagia terbesar dari Huang Fu Shengzong saya sejak pendirian sekte. Tuan sekte ini mengumumkan bahwa 3 hari kemudian, di puncak gunung kuno Huang Fu, upacara penobatan Tuan Muda Sekte akan diadakan untuk merayakannya dengan semua orang, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Setelah mengatakan itu, Tan Tai Xuanzong melihat ke belakang dan melirik para kepala divisi, dan kemudian tanpa ragu berkata, "Kembalilah dan beritahu leluhur kalian, mereka yang tidak ingin berpartisipasi mungkin tidak datang, tetapi pastikan untuk kirim perwakilan untuk berpartisipasi. Selain itu, tidak peduli apakah itu penatua atau murid yang sedang berkultivasi, mereka tidak boleh absen. Mereka yang melanggar perintah akan dieksekusi. Dan juga, apakah itu dari senior atau bahkan murid dari sekte dalam, sekte abadi, atau sekte suci, atau bahkan semua orang dari sekte luar juga harus datang, semuanya tidak boleh ada yang absen. Dan untuk 10 hadiah untuk murid teratas dari kompetisi besar akan dibagikan bersama, apakah kalian mengerti?" ucap dari Tan Tai Xuanzong. "Bawahan mengerti," ucap dari para kepala divisi, berkata dengan hormat. Jelas, Tan Tai Xuanzong akan mengadakan upacara akbar yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Tan Yun. Tentu saja, hanya Tan Tai Xuanzong yang tahu arti upacara dan maksud di baliknya. Setelah itu, Tan Tai Xuanzong memimpin kerumunan keluar dari alam rahasia pedang ilahi dan kembali ke gunung kuno Huang Fu. Kemudian, Tan Tai Xuanzong meminta semua orang untuk pergi, dan hanya meninggalkan Tan Tai Yu, Tan Yun, Shen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Tuoba Yingning, dan membawa mereka ke kuil Huang Fu. Boom! Tan Tai Xuanzong melambaikan tangan kanannya, dan setelah menutup pintu aula, senyum di wajahnya digantikan oleh senyum serius. "Yuner, kejutan yang kamu berikan kepada Sekte Master dan Subing ini memang hebat. Jika aku memuji Anda, Master Sekte ini tidak dapat banyak bicara, dan sekarang saya akan membicarakan beberapa hal penting," ucap dari Tan Tai Xuanzong. "Master Sekte, tolong beritahu saya," ucap dari Tan Yun sambil membungkuk. "Ya," Tan Tai Xuanzong membiarkan semua orang duduk, dan matanya berkedip. "Setahun yang lalu, leluhur dari 9 divisi berdiskusi untuk memaksa Master Sekte untuk turun tahta, sehingga putra dan putri suci dari 9 divisi dalam 9 tahun, akan bersaing untuk posisi Tuan Muda Sekte. Dalam 9 divisi ini, sekarang telah ditentukan bahwa semua leluhur divisi alkemia, formasi, artefak, jimat dan binatang, telah berhasil disusupi oleh kekuatan masing-masing di belakangnya. Mengatakan bahwa 5 kepala dan leluhur ini adalah musuh kita. Dan divisi 5 jiwa, angin dan guntur, jiwa kuno, dan jiwa suci, meskipun kepala dan leluhur dari 4 gerbang suci bukanlah mata-mata, tetapi setelah puluhan ribu tahun perselisihan antara 9 divisi, mereka sekarang telah menyebabkan gejolak. Meskipun para pemimpin senior dari 4 divisi ini masih setia kepada Huang Fu Shengzong, mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk membuat murid-murid mereka menjadi raja berikutnya. Singkatnya, divisi alkemia, formasi, artefak, jimat, dan jiwa binatang, leluhurnya telah dibeli oleh 5 kekuatan utama, dan mereka adalah musuh terbesar kita. Tentu saja, 4 divisi lainnya sama sekali tidak bagus. Selain itu, ada mata-mata dari yang lain kekuatan, yang tidak boleh diremehkan, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Mendengar kata-kata itu, Tan Yun dan yang lainnya mengangguk setuju. Tan Tai Xuanzong berkata dengan cemas, "Namun, situasi saat ini telah berubah. Yuner, kamu menaklukkan pedang ilahi dan menjadi Tuan Sekte Muda, secara langsung mengganggu leluhur 9 divisi,
dan 9 tahun kemudian, bidak catur seperti putra dan gadis itu akan bersaing untuk tujuan posisi tuan muda sekte. Saya pikir nenek moyang dari 9 divisi tidak akan melepaskannya. Jika saya tidak salah, ketika berita penerimaan Dewa Pedang Anda menyebar ke leluhur 9 divisi, mereka sangat prihatin. Mungkin diputuskan menurut Patriark, jika tuan sekte muda ingin menjadi raja, dia harus membuat keributan besar tentang aturan penilaian Patriark 9 divisi, dan jika Anda tidak lulus penilaian, Anda akan dihapuskan sebagai tuan sekte muda, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah mendengarkan, Tan Yun dengan khawatir, dia berkata, Master Sekte, berapa lama leluhur 9 divisi akan menilai para murid, dan apa isi penilaiannya, ucap dari Tan Yun. Tantai Xuanzong menggelengkan kepalanya dan berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dibahas oleh para pemimpin senior dari masing-masing sekte dan master sekte ini. Adapun isi penilaian, itu juga melibatkan berbagai aspek, dan itu juga perlu didiskusikan oleh master sekte dan manajemen senior. Ketika waktu dan tempat ditentukan, master sekte akan memberitahu Anda, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar itu Tan Yun hanya mengangguk. Oke, sekarang Master Sekte ini akan memberitahu Anda beberapa hal mendesak. Master Sekte ini tahu bahwa ada mata-mata yang ingin memenangkan Anda, dan tentu saja saya percaya bahwa Anda tidak akan bergabung dengan mereka. Dari posisi mata-mata, mereka akan mencoba yang terbaik untuk menjadikanmu salah satu dari orang-orang mereka sebelum kamu menjadi raja. Jika kamu tidak setuju, mereka pasti akan menyingkirkanmu. Jadi, pertama, mulai sekarang, Raja akan diam-diam mengirim seseorang untuk melindungi Anda. Kedua, setelah upacara penobatan Tuan Muda Sekte Anda selesai, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Ketiga, ketika Anda menobatkan upacara itu, saya khawatir itu seseorang akan mempermalukanmu. Pada saat itu, kamu harus tahu bagaimana beradaptasi. Keempat, kali ini murid inti dari 10 murid utama Sekte Suci memiliki putra suci dan putri suci yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini. Sebaliknya, mereka memilih untuk kultivasi dan berlari ke ranah urat jiwa untuk bersaing memperebutkan Master Sekte Muda 9 tahun kemudian. Sekarang, Yuner, kamu menjadi Master Sekte Muda, pertempuran untuk Master Sekte Muda akan dibatalkan. Putra dan orang suci ini pasti akan menyimpan dendam padamu, dan kamu harus lebih berhati-hati. Meskipun kamu telah menjadi tuan sekte muda, di masa depan, setiap langkah yang kamu ambil, kamu harus berhati-hati, mungkin ada jebakan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya telah menunggumu. Apakah kamu ingat, ucap Tantai Xuanzong. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk berat, murid ingat, ucap dari Tan Yun. Iya. Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, untuk 3 hari ke depan, demi keamanan kamu, Ying-Ying, Meng-Yi, dan Xiao, tetaplah di Gunung Kuno Huangfu dan jangan pergi kemanapun, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah berbicara, Tantai Xuanzong memandang Shen Subing, Paman akan menemanimu dalam perjalanan ke divisi berjasa Sekte Suci dan membawa para tetua dan murid bersamamu, ucap dari Tantai Xuanzong. Terima kasih, Paman, ucap dari Shen Subing tersenyum manis, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Tan Yun dan yang lainnya, dan meninggalkan Gunung Kuno Huangfu bersama Tantai Xuanzong. Setelah Shen Subing dan Tantai Xuanzong pergi, Mu Mengyi tersenyum pada Tan Yun dengan tatapan hormat, membungkukkan tubuhnya dan berkata, murid telah melihat Tuan Sekte Muda, ucap dari Mu Mengyi. Puff. Zhong Wuxiao melihat penampilan Mu Mengyi dan tidak bisa menahan tawa begitu keras sehingga cabang-cabangnya bergetar. Mu Mengyi memelototi Zhong Wuxiao, dan kemudian dia geli sendiri. Tan Yun mengerutkan hidungnya dan berkata dengan sungguh-sungguh dengan kepura-puraan, Nyonya, permisi, ucap dari Tan Yun. Segera, pipi Mu Mengyi ternoda oleh rasa malu. Tantai Yu yang sedang duduk, memandang Tan Yun, Mu Mengyi, dan Zhong Wuxiao, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas dalam hatinya, putra ini tidak tertandingi dalam bakat, pemahaman, dan bakat, tetapi hanya satu hal yang tidak baik. Sekarang dia memiliki 2 tunangan. Di masa depan, Xianer akan ditakdirkan untuk melayani seorang suami bersama mereka, ucap dari Tantai Yu.
Selama 3 hari berikutnya, Tan Yun menemani Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Tuoba Yingying di Huangfu Ancient yang indah. Ditemani oleh Tan Yun, Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao tersenyum indah dan bahagia. Pada saat yang sama, mereka juga menghargai waktu luang selama 3 hari ini. Karena mereka tahu bahwa begitu Tan Yun menjadi Master Sekte Muda, bahaya yang sebenarnya akan datang satu demi satu. Mereka bahkan lebih sadar bahwa di balik lingkaran cahaya Master Sekte Muda ini, bahaya tersembunyi apakah seluruh Huangfu Shengzong selamat atau tidak, akan mendekat selangkah demi selangkah. Orang pintar tahu bahwa Tan Yun, yang merupakan parti, secara alami tahu bahwa kekuatan lawan akan sangat menakutkan di masa depan. Saat ini, awan naik di pegunungan, dan bulan perak berkabut di malam hari. Besok adalah waktu upacara penobatan Tan Yun. Tan Yun berhenti di puncak gunung, memandang ke langit malam yang luas, seringai mencibir di sudut mulutnya, dan berkata dengan tegas, itu akan segera datang, itu kan datang. Dalam 300 tahun, dalam waktu singkat, saya pasti akan terbang dan mencuci alam abadi 9 surga dengan darah. Dalam 3 hari terakhir, seluruh gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci telah benar-benar sensasional. Ketika Shen Qingqiu, ketua sekte luar, mengetahui bahwa menantunya Tan Yun akan menjadi ketua sekte muda, dia menjadi gila karena kegembiraan, seperti orang tua yang gila. Alasan mengapa Tan Yun adalah calon menantunya secara alami karena Mu Mengyi mengenalinya sebagai kakeknya. Dalam 30 tahun, lebih dari 1 juta murid dari sekte luar mengetahui bahwa idola mereka Tan Yun akan dikanonisasi sebagai ketua sekte muda. Mereka sangat bersemangat sehingga mereka tidak sabar untuk dipromosikan ke tingkat pertama jiwa janin, dan kemudian bergabung dengan divisi berjasa dari sekte dalam. Dalam 3 hari, Shen Wende, yang sekarang menjadi sesepuh agung dalam divisi berjasa dari sekte dalam, seperti Shen Qingqiu, dia menangis dengan gembira. Seluruh murid dari divisi berjasa sekte dalam dan murid sekte abadi, awalnya menganggap Tan Yun sebagai contoh dalam latihan mereka, tetapi sekarang Tan Yun yang akan menjadi master sekte muda, telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya di hati mereka. Para murid memuja, dan menghormati, itu tidak cukup untuk mengungkapkan perasaan mereka terhadap Tan Yun. Dan ketika para murid, diaken, penatua, dan kepala sekte dalam dan sekte abadi dari divisi lainnya mengetahui bahwa Tan Yun akan menjadi master sekte muda, hampir semua orang tercengang. Karena murid 9 divisi tidak asing dengan Tan Yun. Hanya 20 tahun yang lalu, Tan Yun dan mereka masih menjadi murid pintu dalam. Hanya belasan tahun yang lalu, Tan Yun dan mereka masih murid dari sekte abadi. Adapun diaken, penatua, dan kepala 9 divisi dari sekte dalam dan sekte abadi, kebanyakan dari mereka gemetar ketakutan, mereka sangat takut Tan Yun akan menghancurkan mereka di masa depan. Saat ini, malam semakin gelap. Gerbang suci berjasa, di dojo berjasa. Shen Subing berteriak dengan keras. Para murid yang berkultivasi di selusin gulungan ruang waktu mendengar suara Shen Subing. Semua orang berhenti berkultivasi untuk saat ini, dan segera keluar dari gulungan itu, ucap dari Shen Subing. Om, kekosongan bergetar, dan di bawah sinar bulan, Shen Suzhen yang tampak seperti seorang peri, memancarkan aura 4 lapis dari alam fena jiwa, di platform tinggi, dia menatap Tante Xuanzong dan Shen Subing dengan cemas, dan bertanya, Paman, Saudari, apa yang terjadi, ucap dari Shen Suzhen. Kakak, jangan khawatir, kali ini adalah acara besar yang membahagiakan, Shen Subing tersenyum cerah, saya akan mengumumkannya bersama nanti, ucap dari Shen Subing. Aku takut sampai mati, aku mengira sesuatu telah terjadi, Shen Suzhen memutar matanya ke arah Shen Subing, adik, apa yang kamu sebut surga, apa peristiwa besar yang membahagiakan, ucap dari Shen Suzhen penasaran. Sementara kedua saudara perempuan itu mengobrol sambil bercanda, lebih dari 5.000 murid dari divisi berjasa terbang ke dojo yang berjasa, berbaris dalam formasi dan berdiri tegak dan lurus. Shen Qingfeng berdiri di depan para murid. Shen Subing menemukan bahwa ada ratusan lebih banyak murid dalam divisi berjasa daripada setahun yang lalu.
Dia tidak perlu memikirkannya, karena dia mengetahui bahwa pasti dalam 1 tahun ratusan murid itu telah memasuki alam jiwa ilahi dari divisi berjasa Xianmen, dan dipromosikan menjadi orang suci murid divisi berjasa. Pada saat ini, Sue Zian yang memimpin para murid di baris ke-6, telah dipromosikan ke tingkat ke-5 dari alam jiwa suci. Dia melihat ke kiri, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat, melihat bahwa posisi pertama yang kosong, dia bingung dan berkata, "Hah? Kakak ipar, kakakmu, kakak Xiao, dan kakak Yingying, di mana mereka?" ucap dari Sue Zian bingung. Pada saat ini, Huang Fuyu yang memimpin para murid di baris ke-5, dan Nangong Ruksue yang memimpin para murid di baris ke-7, sama dengan Sue Zian, mereka melihat Tan Yun, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Tuoba Yingying hilang. Sue Zian, Huang Fuyu, dan Nangong Ruksue mengetahui bahwa Tan Yun tidak ada di sana. Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi, Fang Qinghan, Gao Bujiao, dan He Ruanyan, Huang Fu Tingfeng, Kesi Nyi, Baili Longtian, Xiao Qingxuan, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Tukau Jun Luren, Gongsun Ruoxi, Tian Xiang, dan Zhu Ruolin di sisi kiri para murid dari divisi berjasa. Mereka semua bingung, mereka tidak tahu peristiwa bahagia apa yang terjadi di divisi perbuatan baik. Pada saat ini, Shen Subing menatap semua orang di antara hadirin, dan tidak bisa menahan senyum dengan senyum yang mempesona, bibirnya sedikit terbuka, dan suara alam terdengar, tepatnya, ada 3 kabar baik. Pertama, selama kalian berkultivasi, Tan Yun dan Tuoba Yingying berpartisipasi dalam kompetisi 10 murid inti dari Sekte Suci. Tan Yun menggunakan kekuatan dari alam jiwa suci tingkat ketiga untuk membunuh semua jenius dari alam jiwa suci, dan akhirnya tidak hanya masuk 10 besar, tetapi juga memenangkan tempat kedua. Kedua, Tuoba Yingying, dengan kekuatan tingkat 8 dari alam jiwa suci, memenangkan tempat pertama yang tak terbendung, dan dikanonisasi sebagai orang suci oleh Master Sekte, ucap dari Shen Subing. Mendengar ini semua orang tercengang. Seketika, teriakan seperti tsunami pecah, melampiaskan kegembiraan semua orang. "Diam," ucap dari Shen Subing mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat kepada para murid untuk diam, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Yang ketiga juga merupakan kabar baik terbesar. Tan Yun, kakak senior kalian, telah melanggar hukum besi, bahwa sebelumnya tidak ada yang diakui oleh pedang ilahi selama hampir 60.000 tahun, sekarang dia berhasil membawa pedang ilahi di alam rahasia pedang ilahi. Menurut instruksi terakhir dari leluhur, Tan Yun akan mengadakan upacara penobatan Tuan Muda Semte di Gunung Kuno Huangfu besok, ucap dari Shen Subing. Begitu kata-kata ini keluar, semua murid dari divisi berjasa, dan teman dekat Tan Yun, Huang Fu Tingfeng dan Kesi Nyi, dan 10 teman dekat Tan Yun lainnya, semuanya bersemangat, sampai-sampai sangat bersemangat. "Bagus, Wu Ho. Aku ingin menangis dengan gembira. Aku juga ingin menangis, meskipun aku sangat yakin bahwa Master Sekte berikutnya adalah senior, tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa kebahagiaan akan datang begitu tiba-tiba," ucap dari para murid. Setelah kegembiraan, hampir semua murid dari divisi berjasa menangis. Mereka tahu bahwa mulai sekarang para master akan menjadi mulia, dan mereka yang berada di divisi berjasa akan mulia. Pada saat ini, Sue Zian cemberut, dan bergumam, "Kakak ipar, Sister Mengmeng dan yang lainnya tidak menarik, mereka semua mengikuti kakak ipar saya untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan mereka tidak memanggil saya," ucap dari Sue Zian sambil menangis. "Oke, jangan menangis lagi," Shen Subing berkata dengan senyum ringan, "sekarang ikuti kepala ini, dan di bawah kepemimpinan Master Sekte, pergi ke Gunung Kuno Huangfu untuk berpartisipasi dalam upacara penobatan besok," ucap dari Shen Subing. Setelah beberapa saat, Shen Subing mengendarai perahu roh, membawa semua orang, terbang menuju Gunung Kuno Huangfu. Perahu roh itu melintasi langit malam yang luas dengan kecepatan tinggi. Shen Suzhen menatap langit berbintang, sedikit tersesat. "Kakak, apa yang kamu pikirkan?" ucap dari Shen Subing datang ke sisi Shen Suzhen selangkah demi selangkah.
Sen Suzhen memikirkan kebanggaan bahwa Tan Yun telah meremas dadanya dengan tangannya ketika Tan Yun menyelamatkannya, dan Sen Suzhen menghela nafas dengan malu saat ini, dan kemudian berkata, saudari tidak pernah membayangkan bahwa murid itu akan menjadi tuan sekte muda, ini benar-benar di luar dugaan, ucap dari Sen Suzhen ngeles. Mendengar ini, Sen Subing meraih tangan Sen Suzhen dan berbisik, kakak, ketika kamu terluka parah, aku membuka pakaianmu, dan tidak ada lagi yang bisa Tan Yun lakukan ketika Tan Yun menyentuhmu, ucap dari Sen Subing. Adik tetapi dia tetap saja telah menyentuh saudara perempuan ini, dan kepolosannya hilang, itu fakta, bukan, ucap dari Sen Suzhen, dan air mata mengalir di matanya yang indah. Kakak, sebenarnya, Tan Yun telah memberimu kompensasi sebanyak mungkin, ucap dari Sen Subing berbisik. Kompensasi untuk apa? Ucap dari Sen Suzhen bingung. Kakak, aku punya sesuatu untuk memberitahumu, kamu harus merahasiakannya, ucap dari Sen Subing berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah kita perlu membicarakan ini di antara kita? Sen Suzhen menghela nafas, saudari baik-baik saja, hanya berpikir bahwa kepolosannya hilang, dan memikirkan Tan Yun, saya merasa sangat tidak nyaman, ucap dari Sen Suzhen. Sen Subing mengerutkan bibir bawahnya dan berkata, kakak, sebenarnya kitab kematian yang kamu latih itu, diberikan kepadamu oleh Tan Yun, ucap dari Sen Subing. Apa, Tan Yun, saudari, apa kamu bercanda denganku, bukankah gurumu yang memberiku latihan, ucap dari Sen Suzhen, namun Sen Suzhen berpikir sejenak, dan kemudian berkata lagi, kamu, jangan beritahu kakakmu, bahwa dia adalah gurumu, ucap dari Sen Suzhen dengan serius. Sen Subing menganggukkan kepalanya, ya, dia adalah guruku, ucap dari Sen Subing sambil tersenyum manis. Setelah mengetahui itu, Sen Suzhen tampak kesal dan berkata, bagaimana ini mungkin, dia tidak hanya menghina saya dengan tidak senonoh, tetapi juga atas nama gurumu, dia memerintahkan saya memijit punggungnya dan mencubit kakinya untuk menggodaku, mari kita lihat bagaimana aku menghadapinya nanti, ucap dari Sen Suzhen. Kakak, Tan Yun masih tidak tahu, bahwa aku telah mengetahui tentang Tan Yun yang menyamar jadi guruku, jadi jangan pergi kepadanya, oke, ucap dari Sen Subing. Setelah mengatakan itu, Sen Subing mengguncang lengan giok Sen Suzhen, dan tampak memohon. Iya kakak tidak mengganggunya, ucap dari Sen Suzhen. Setelah Sen Suzhen menghela nafas, dia tertegun, adik, karena Tan Yun adalah gurumu, kamu menyukainya, kan, ucap dari Sen Suzhen. Yah, Sen Subing mengangguk dengan berat, ya, saudariku, aku menyukainya, ucap dari Sen Subing. Mendengar itu, Sen Suzhen berkata, adik, kamu konyol, Tan Yun sudah memiliki Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, mengapa kamu masih jatuh cinta padanya? Aku sangat bersalah, apakah kamu benar-benar ingin melayani suami dengan mereka di masa depan, ucap dari Sen Suzhen. Mendengar itu, Sen Subing menundukkan kepalanya dan terdiam beberapa saat, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan senyum lega, kakak, adik perempuanmu juga sangat sedih di awal, tapi aku punya perasaan cinta di sini, dan itu tidak masalah lagi, selama aku bisa bersamanya, adikmu akan puas, ucap dari Sen Subing. Apakah Tan Yun begitu baik, apakah itu sepadan, ucap dari Sen Suzhen. Sen Subing mengangkat tangannya yang lembut yang tanpa tulang, dan sambil mengelus sanggul rambutnya, dia berbisik. Kakak, kamu tidak mengerti cinta, ketika suatu hari kamu jatuh cinta dengan seseorang, Anda akan merasa orang itu ada di mana-mana, dan cinta akan menerima semuanya, ucap dari Sen Subing. Mendengar itu, Sen Suzhen tampak terdiam dan menggelengkan kepalanya, oke, berhenti bicara, kamu sudah bodoh, jika itu aku, bahkan jika pria di dunia sudah mati, aku tidak akan menyukainya, ucap dari Sen Suzhen. Sen Subing tersenyum, matanya yang indah menunjukkan rasa terima kasih, kakak, Tan Yun memaksa Gong Sun Yang Chun untuk memotong kakinya selama kompetisi, dan membuat Gong Sun Yang Chun bersumpah bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kursi roda sampai dia meninggal, ucap dari Sen Subing. Mendengar ini, Sen Suzhen mengepalkan tangannya dengan erat dan berkata dengan marah, Tan Yun yang melakukannya, bagus mulai sekarang,
kau dan aku, harus mencukur Gongsun Yang Chun hidup-hidup dengan satu pisau pada satu waktu. Kalau begitu dia akan dijepit dan ditarik keluar untuk membalaskan dendam ayah, ucap dari Sen Suzhen. Iya, Sen Subing mengangguk dan berkata, kakak, sekarang Tan Yun akan naik tahta, saya khawatir akan lama sebelum Huang Fu Shengzong pecah menjadi perang saudara, dan kemudian, dalam perkelahian, kita akan bunuh Gongsun Yang Chun bersama-sama, ucap dari Sen Subing. Pada saat yang sama, di istana yang penuh dengan suasana kuno, kepala divisi alkemia gerbang suci yaitu Gongsun Yang Chun, duduk di kursi roda, memandang seorang lelaki tua berjubah hijau di depannya dengan gemetar, dan berkata, bawahan ini tidak kompeten dan gagal melindungi putra kedua, ucap dari Gongsun Yang Chun. Putra kedua di mulutnya adalah tuan muda kedua dari keluarga Jin, yaitu Jin Shaohong. Pria tua berjubah hijau itu energi dan seperti berusia 80-an, orang ini adalah kepala tetua keluarga Jin saat ini, yaitu Jin Xianghai. Pada saat ini, Gongsun Yang Chun telah memberitahu Jin Xianghai tentang bagaimana Tan Yun berada di platform tinggi dan bagaimana dia membunuh Jin Shaohong sehingga dia hanya memiliki satu jiwa suci yang tersisa. Dia yakin bahwa Jin Xianghai, dan bahkan sang patriark, tidak hanya tidak akan lagi menang atas Tan Yun, tetapi juga akan melancarkan balas dendam gila terhadap Tan Yun. Karena keluarga Jin adalah keluarga yang paling bersatu dan retribusi sejak zaman kuno. Itu juga keluarga yang paling kejam. Pada saat ini, fitur wajah Jin Xianghai terdistorsi, dan di matanya yang keruh, ada cahaya kanibalisme yang ganas. Kamu telah mematahkan kakimu untuk melindungi putra kedua kali ini. Mengenai masalah ini, aku akan memohon kepada patriark untuk Anda. Tunggu di sini, saya akan pergi menemui patriark, ucap dari Jin Xianghai. Mendengar ini, Gongsun Yang Chun berkata dengan air mata berlinang, terima kasih, Penatua Agung, ucap dari Gongsun Yang Chun. Iya, Jin Xianghai mengangguk, dan menghilang dari udara tipis dari istana. Sesaat kemudian, Jin Xianghai muncul kembali dari istana, matanya galak, dan berkata, Patriark memiliki perintah, setelah Tan Yun memegang sekte muda di upacara penobatan besok, saya akan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan dan membunuh Tan Yun untuk klan Jin, ucap dari Jin Xianghai. Bawahan patuh, ucap dari Gongsun Yang Chun mengangguk penuh semangat. Dia sangat bersemangat karena dia tidak menyangka bahwa Patriark akan setuju untuk membiarkannya mengambil alih Golden Deadpool. Ada dua jenis penjaga emas, salah satunya adalah penjaga emas biasa. Yang kedua adalah orang mati di antara penjaga alam fena jiwa. Pada waktu yang sama, di hutan bambu ungu seperti mimpi yang dipenuhi dengan energi spiritual, lelaki tua botak, kepala artefak pintu suci, yaitu Xie Jue Chen, berdiri di depan Zhongli Yuxin dengan hormat, mengatakan sesuatu. Di belakang Xie Jue Chen, pengurus rumah tangga besar keluarga Zhongli, yaitu Zhongli Bo. Setelah beberapa saat, Zhongli Yuxin memandang Zhongli Bo dengan cemberut, dan dengan tajam berkata, Paman Bo, bagaimana menurutmu, ucap dari Zhongli Yuxin. Zhongli Bo membungkuk dan berkata, Nona, budak tua besok mewakili leluhur artefak dan berpartisipasi dalam upacara penobatan Tuan Sekte Muda. Dari sudut pandang budak tua, ada banyak orang yang ingin membunuh Tan Yun, itu akan bermanfaat bagi kita untuk menawarkan kebaikan dan kekuatan untuk memenangkan Tan Yun ke dalam keluarga Zhongli. Namun, dari sudut pandang budak tua, pasukan mata-mata lain, harus memiliki rencana yang sama dengan kita dan ingin memenangkan Tan Yun. Lagi pula, siapapun yang dapat menaklukkan Tan Yun berarti sangat mungkin untuk memenangkan dan mendapatkan seluruh Huang Fu Shengzong. Nona, Tan Yun bukan hanya pion dari keluarga Zhongli kita, tetapi juga pion yang diperjuangkan oleh kekuatan lain, M. Jadi, budak tua ini berpikir bahwa ketika Tan Yun naik tahta besok, budak tua ini dapat membantu Tan Yun. Tentu saja, jika setelah itu, Tan Yun tidak menghargainya dan menolak untuk bergabung dengan keluarga Zhongli, kita harus membuat keputusan, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya, ucap dari Zhongli Bo. Setelah mendengar ini, Zhongli Yuxin tersenyum dan berkata, Paman Bo dan aku memiliki pikiran yang sama, oke, itu saja.
Sudah diselesaikan, ucap dari Zhongli Yuxin. Pada saat yang sama, di puncak gunung yang tertutup salju, Zhu Daosheng, kepala jimat gerbang suci, terbang ke sebuah istana yang terbuat dari es dan salju. Bawahan melihat Tuan Muda, aku tidak tahu apa yang diperintahkan Tuan Muda, ucap dari Zhu Daosheng berlutut di depan seorang pemuda berjubah emas dengan hormat. Retak. Pemuda berjubah emas itu tampak setengah laki-laki dan bukan perempuan. Dengan lambaian tangan kanannya, telapak tangan spiritual menamparkan wajah Zhu Daosheng, membuatnya terbang. Plop, Zhu Daosheng segera jatuh ke tanah, dan dengan gemetar berkata, Tuan Muda, saya tidak tahu apa yang kesalahan yang dilakukan bawahan, ucap dari Zhu Daosheng. Aku adalah pangeran yang bermartabat, aku tidak tahu mengapa kamu memanggilku Tuan Muda bukan pangeran, ucap dari pemuda berjubah emas itu menjulurkan jarinya. Mendengar itu, Zhu Daosheng tertegun sejenak. Ketika dia memikirkan master temperamental yang terus-menerus berubah pikiran ini, dia memiliki hati untuk mati, dan itu lebih buruk daripada kematian, dan dia khawatir sepanjang hari. Pangeran, ketika bawahan meminta untuk melihat Anda lebih dari 5 tahun yang lalu, Anda juga memukul bawahan, mengatakan bahwa jika bawahan memanggil Anda pangeran lagi di sekte, Anda akan membunuh bawahan, itu sebabnya bawahan aku tidak memanggilmu pangeran, ucap dari Zhu Daosheng. Oh ya, Tuan Muda ini tampaknya telah mengatakannya ya, pria muda berjubah emas itu mengulurkan jari anggreknya dan mengaitkan jarinya ke Zhu Daosheng, sepertinya Tuan Muda ini salah menyalahkanmu. Ayo, kemari, ucap dari pria muda itu. Baik Tuan Muda, Zhu Daosheng tertawa lebih jelek daripada menangis, dan begitu dia berbaring di kaki pemuda berjubah emas membungkuk dan mencekik lehernya. Tuan Muda, Anda, Zhu Daosheng tersipu, matanya ketakutan, dan dia tidak bisa berbicara. Karena Tuan Muda ini telah berkata, jika kamu memanggil pangeran lagi, kamu akan dibunuh, kalau begitu kamu baru saja memanggilnya, jika Tuan Muda ini tidak membunuhmu, itu tidak akan dihitung untuk kata-katanya, Anda bajingan, Anda bisa menyalahkan saya sekarang, ucap dari pria muda itu. Leher Zhu Daosheng berderit, dia dengan putus asa mengambil napas dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Muda. Tolong, ucap dari Zhu Daosheng. Dasar sampah tidak berguna, ucap dari pemuda berjubah emas itu melambaikan tangan kanannya dan mengirim Zhu Daosheng jatuh ke tanah. Sampah, karena kamu ingat apa yang dikatakan Tuan Muda ini 5 tahun yang lalu, mengapa kamu tidak menundukkan Tan Yun dan membawanya untuk melihat Tuan Muda ini, ucap dari pria muda berjubah emas itu mengungkapkan keganasannya. Zhu Daosheng berlutut, kemudian berkata dengan gemetar, lapor kepada Tuan Muda, Tan Yun tampaknya telah tinggal di alam suci selama lebih dari 5 tahun, dan tidak ada cara bagi bawahan ini untuk menemukannya sendirian. Setelah penobatan upacara Tuan Muda Sekte, aku harus menemukan Tan Yun M. Tanpa menunggu kata-kata Zhu Daosheng, dia dipotong oleh pria muda dengan dingin, tidak perlu, Tuan Muda ini mendengar bahwa Tantai Xuanzong memperlakukan Tan Yun seolah-olah dia miliknya. Sebagai seseorang dari Tan Yun, dia pasti tidak akan mengkhianati Tantai Xuanzong. Ingat Tuan Muda ini ingin mendengar berita kematian Tan Yun sesegera mungkin, mengerti, ucap dari pria muda itu. Mendengar ini, Zhu Daosheng bersujud, ini bawahan mengerti, ucap dari Zhu Daosheng. Jika aku tidak dapat mendengar berita kematian Tan Yun, Tuan Muda ini akan membiarkan orang lain mendengar berita kematian Anda, pergilah, ucap dari pria muda berjubah emas itu sambil tertawa terbahak-bahak. Ya, bawahan ini akan keluar, ucap dari Zhu Daosheng meringkuk dan berguling keluar dari istana es. Jenderal Shen Wu, ucap dari pria muda itu berteriak, begitu pemuda berjubah emas selesai berbicara, seorang lelaki tua kekar muncul di aula dan berlutut dengan satu lutut menghadap pemuda berjubah emas. Apa perintah pangeran? Ucap dari pria paruh baya berpakaian jubah ungu, ini adalah leluhur jimat saat ini, yang bernama Tuoba Qingtian. Dan pemuda berjubah emas adalah pangeran dari dinasti Tuoba Sheng, yang bernama Tuoba Lin, yang merupakan tubuh asli dari semua emas. Tuoba Lin masih memiliki sikap seorang putri,
dan berkata dengan lembut, besok, Anda akan menjadi wakil dari upacara penobatan Tuan Muda Sekte. Bagaimana melakukannya? Anda tidak membutuhkan pangeran ini untuk mengajarimu, ucap dari Tuo Balin. Pangeran, jangan khawatir, bawahanmu tahu apa yang harus dilakukan, ucap dari Tuo Baseng. Oke, sangat bagus, tatapan licik melintas di mata Tuo Balin. Selain itu ada satu hal lagi, aku ingin kau mengatur seseorang untuk menghadapinya, ucap dari Tuo Balin. Pangeran, tolong beritahu saya, ucap dari Tuo Ba Qingtian sangat hormat. Tuo Balin berkata, ayahku mengirimiku pesan, mengenai pernikahan dinasti Nangong Seng dan Sekte Abadi-Abadi, dan itu sangat penting. Jika dua kekuatan utama akan menikah, Istana Jiwa Abadi juga pasti akan menjadi aliansi yang maju dan mundur bersama. Dan dinasti suci Tuoba saya yang berbatasan dengan dinasti suci Nangong. Jika aliansi dari tiga kekuatan kuat, dinasti suci Nangong pasti akan melanggar dinasti suci Tuoba kita. Jadi ayah yang mulia, membiarkan pangeran ini menemukan cara untuk melemahkan kekuatan dinasti suci Nangong, ucap dari Tuo Balin. Mendengar ini, Tuo Ba Qingtian dengan hormat berkata, apakah yang mulia punya rencana bagus, ucap dari Tuo Ba Qingtian. Tidak ada rencana bagus, tapi ada satu, dengan rambut hitamnya, dia berkata dengan dingin, kamu mengirim seseorang untuk memenggal kepala Nangong Ruksue, dan kemudian memberikannya kepada guru suci Nangong dalam kapasitas Huang Fu Sengzong, ucap dari Tuo Balin. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.